Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakan Ketika Yesus bergantung di salib, pemimpin-pemimpin bangsa Yahudi mengejeknya. Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka menawarkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Salah seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Yesus, katanya, "Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi penjahat yang seorang lagi menegur dia, "Tidakkah engkau takut kepada Allah, sebab engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata kepada Yesus, "Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikianlah sabda Tuhan. Suster, para oma dan opa, ibu bapa, anak-anak, saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, sekali lagi selamat hari Minggu untuk kita semua. Semua sehat? Puji Tuhan. Anggota KOR, apa kabar? Baik. Terima kasih banyak. Kita merayakan Hari Raya Yesus, Tuhan kita Yesus Kristus, Raja semesta alam. Dengan demikian, seluruh rangkaian masa biasa ditutup pada hari ini. Dan minggu depan kita sudah memasuki Minggu Advent yang pertama. Ketiga bacaan suci hari ini memberikan kesempatan kepada kita untuk merenungkan. Kalau kita merenungkan dengan baik Injil yang baru saja kita dengar, sudah bergantung di atas kayu salib sebelum Yesus mengembuskan nafasnya yang terakhir. Yesus di dalam suasana penderitaannya yang sangat mencekam, Yesus tetap mendengarkan doa-doa permohonan kita. Seorang penjahat menghujat dia, tetapi yang satunya berkata, "Yesus, ingatlah akan aku
apabila Engkau datang kembali sebagai Raja. Dari awal Injil hingga akhir kita mendengar imam-imam kepala, para algojo, juga salah seorang penjahat menghujat Yesus. Tetapi yang menarik yang Yesus mau ajarkan kepada kita bahwa olok-olokan fitnah yang ditujukan kepada Yesus itu tidak mendapat tempat di telinga Yesus, di pikiran, di otak, dan bahkan di hati Yesus. Dengan demikian, Yesus masih mampu mendengarkan keluhan dan permintaan atau permohonan umatnya di dalam penderitaannya yang luar biasa. Dengan demikian, Yesus mengajarkan kepada kita bahwa di dalam keseharian hidup kita sebagai orang Katolik, kita pun seringkali mendengar banyak pembicaraan mengenai diri kita, terutama pembicaraan mengenai kelemahan, kekurangan, atau bahkan kejelekan kita. Tetapi Yesus mengingatkan kita, kalau kita memberikan perhatian kepada hal-hal negatif tentang diri kita dan orang lain, maka kita tidak mampu mendengarkan kebaikan. Juga kita tidak mampu mendengarkan permohonan dan keluhan sesama yang meminta bantuan dan pertolongan kita. Maka Yesus mengingatkan kepada kita dalam Injil hari ini, ketika orang lain berbicara tentang kita, tentang iman kita, tentang agama kita, menjelekannya itu, kita sebatas pada mendengarkannya, tetapi tidak perlu menyimpannya di dalam hati. Karena kalau kita fokus pada hal-hal negatif, kita tidak punya kesempatan akan hal-hal positif yang masuk di telinga kita. Maka seandainya waktu itu Yesus sibuk menanggapi hinaan dan cercaan para imam dan para algojo, Yesus tidak mampu mendengarkan permintaan seorang penyamun yang disalibkan di sisinya. Tetapi Yesus tidak menghiraukan apa yang menjadi hinaan atau kejelekan tentang dirinya, tetapi justru Yesus tetap mendengarkan setiap permohonan dan permintaan kita. Belajar dari Yesus, kita tidak perlu menyibukkan diri dengan hal-hal negatif, tidak perlu menyebarkan itu, tetapi kita mengosongkan diri dari hal-hal negatif dan siap untuk mengisi diri dan hidup kita dengan hal-hal positif. Karena yang nanti akan bertakhta di dalam kerajaan Yesus adalah orang-orang yang mengabdi kebenaran, keadilan, damai, dan sukacita. Sementara orang-orang yang suka menyebarkan hoax tidak mendapat tempat di dalam kerajaan Yesus. Oleh karena itu mari kita berjuang untuk menjadi pendengar berita baik di sekeliling kita dan juga menjadi penyebar berita baik. Maka kelak kita akan digabungkan di dalam kerajaan Yesus di surga. Semoga.